Halo teman-teman, hari ini aku ingin mengajak kalian membahas tentang apa sih? Apa sih insecure? Disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti nggak asing dengan kata insecure. Itu kata yang sangat familiar pada zaman sekarang. Nah, pernah nggak sih teman-teman itu ngerasain insecure? Tenang teman-teman, teman-teman nggak sendiri. Soalnya saya pun pernah merasakan insecure, dan banyak sekali muda-mudi atau remaja zaman sekarang itu merasa insecure. Nah, misalnya kita itu merasa insecure dengan pencapaian orang-orang yang ada di sekeliling kita atau teman-teman kita. Kenapa? Karena mereka atau teman-teman kita sudah berhasil masuk di universitas yang mereka inginkan, mereka sudah ada yang bekerja atau bahkan lebih dari itu. Dan kita juga pasti sering dong melihat seleb-selebgram atau seleb TikTok, seleb Instagram, itu mereka speak up tentang banyak sekali pencapaian yang mereka raih di usia yang sangat muda. Nah, ketika teman-teman terpikirkan oleh hal-hal tersebut, pasti teman-teman akan memikirkan atau bertanya kepada diri teman-teman, kenapa ya mereka kok sudah bisa mencapai ini, mencapai itu, bisa sesuai dengan target, dan aku kok masih kayak gini-gini aja ya? Kenapa sih kok bisa ya? Padahal kita sama-sama start bareng, tapi kenapa mereka yang sudah sampai, sudah mencapai hal itu, tapi aku masih seperti ini? Nah, perasaan-perasaan itu adalah perasaan insecure. Insecure itu mempunyai makna yang berarti perasaan khawatir, perasaan takut, dan gelisah. Namun teman-teman, perlu teman-teman ketahui, perasaan insecure bisa membuat kita berubah atau move dari keadaan yang seperti ini aja, keadaan yang begini-begini aja. Ketika teman-teman sudah merasa insecure, teman-teman mempunyai kekhawatiran, mempunyai ketakutan, kok merasa aku masih begini-begini aja. Nah, itu waktunya teman-teman move untuk mencoba hal baru atau melakukan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perasaan insecure adalah perasaan yang wajar dirasakan oleh manusia. Nah, perasaan insecure itu juga bisa membawa dampak positif dan berdampak negatif pada diri kita. Nah, perlu diketahui teman-teman, rasa insecure ada beberapa jenis. Yang pertama, insecure dalam hubungan. Misalnya, teman-teman merasa teman-teman tidak pantas untuk mencintai dia karena dia seorang ketua. Nah, adapun faktor yang kedua yaitu insecure karena pekerjaan. Misalnya, faktor kesenjangan ekonomi ataupun konflik yang ada di pekerjaan itu. Yang ketiga, insecure dalam citra tubuh. Apa sih maksudnya? Nah, misalkan kita itu merasa bahwa tubuh kita itu cantik atau bagus, itu harus body goals, putih. Nah, biasanya hal ini tuh sering sekali terjadi pada diri wanita. Nah, jenis yang keempat, faktor dalam sosial. Nah, setelah teman-teman mengetahui jenis-jenis insecure, teman-teman juga harus tahu apa aja sih faktor penyebab diri kita itu merasa insecure. Nah, yang pertama, kita akan merasa insecure ketika kita pernah mengalami suatu kegagalan atau suatu penolakan yang pernah terjadi atau pernah kita alami dalam hidup kita. Nah, faktor yang kedua, kita mempunyai rasa kecemasan sosial. Apa tuh? Kok kecemasan sosial? Nah, kecemasan sosial di sini yang dimaksud adalah ketika teman-teman itu merasa takut, khawatir, dan tidak nyaman ketika teman-teman mendapatkan kritik ataupun suatu evaluasi dari lingkungan teman-teman. Nah, dan yang ketiga, faktor insecure karena teman-teman merasa harus perfeksionis.
Nah, di faktor yang ketiga dijelaskan bahwa insecure karena dorongan rasa perfeksionis kita. Nah, perlu teman-teman ketahui dan kita pahami bahwa setiap diri kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dari penjelasan jenis-jenis faktor-faktor yang mempengaruhi insecure, teman-teman, kita harus paham juga bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Namun, gimana cara kita untuk bisa mensyukuri dan merubah rasa insecure itu menjadi rasa bersyukur. Nah, di sini bagaimana sih cara-cara agar kita itu bisa merubah rasa insecure kita menjadi rasa bersyukur dan mengubah insecure menjadi energi yang positif untuk diri kita. Nah, yuk simak gimana cara untuk kita mengatasi rasa insecure. Yang pertama, kita harus bisa meningkatkan nilai kualitas diri kita. Nah, dan yang kedua, kita harus memprioritaskan kebutuhan diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Bukan menjadi kita egois ya, teman-teman. Maksudnya di sini kita harus mengoptimalkan kebutuhan kita. Jangan mendengarkan atau berfokus pada apa yang diinginkan orang lain, apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap diri kita. Kita harus fokus untuk memperbaiki diri kita. Toh kalau kita selalu memikirkan apa yang mereka inginkan atau yang mereka mau, kita menjadi egois dan kita merasa tidak nyaman. Nah, jadinya kita terkesan tidak menghargai diri kita dan perjuangan yang telah kita lakukan. Nah, yang ketiga, kita harus bisa menjadi teman atau sahabat bagi diri kita sendiri. Nah, maksudnya apa tuh? Maksudnya di sini, teman-teman, kita harus bisa menerima dan menghargai diri kita sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus meninggalkan atau menghindari lingkungan yang toksik terhadap perkembangan kita. Nah, dan yang terakhir, kita harus memberikan self-reward atau hadiah untuk diri kita. Misalkan, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, mengusahakan apa yang harus kita lakukan, namun kita terkadang lupa memberikan hadiah atau ucapan terima kasih, membanggakan usaha yang telah teman-teman lakukan, itu sangat butuh atau sangat penting dilakukan teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Teman-teman pasti sudah pada paham kan apa sih yang dimaksud dengan insecure dan gimana sih cara-cara untuk kita mengatasi rasa insecure kita. Nah, di sini aku berharap teman-teman bisa mengubah rasa insecure itu menjadi rasa yang lebih positif. Ingat ya teman-teman, orang yang hebat itu tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Namun, mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Nah, semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, kita harus bisa menerima dan bisa menghargai setiap usaha yang telah kita lakukan. So, semangat. Kita lanjut di lain waktu lagi ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat.